Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Wirausaha. Kali ini bersama saya Ahmad Fauzan dan tentunya menghadirkan narasumber. Beliau yang sudah hadir di kesempatan kali ini Bapak Sutarman, owner atau pemilik dari rumah makan Tarman 234. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu? Alhamdulillah ya, sehat. betul. Terima kasih sudah hadir untuk memberikan inspirasi kepada saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang menyimak acara Wirausaha di pagi hari ini. Baik Pak Sutarman, untuk rumah makan atau usaha yang digeluti ini rumah makan Tarman 234. Lokasinya berada di mana ini, Pak? Lokasinya ada di sebelah timur pom bensin Ngandong. Tepatnya di Kacangan karena di sana terkenal tuh daerahnya Kacangan walaupun kecamatannya Andong, tapi terkenalnya Kacangan. Penyebutannya Iya, itu maksudnya sebenarnya Andong ya. Ngandong. Tapi penyebutan masyarakat di situ Kacangan. Kacangan. Jadi di mana-mana orang kalau mau ke daerah situ ya pasti Kacangan Boyolali gitu. Oh, iya. Baik. Sebenarnya Kacangan itu juga masuk ke Boyolali ya? Iya. Baik. Itu lokasinya berada di sana, mudah diakses ya Pak, di pinggir jalan. Tadi kita sudah melihat VT-nya, lokasinya di pinggir jalan dan area parkir yang luas. Luas. Gitu. Baik. Ya, sebelum kita ke usaha yang ditekuni saat ini, Pak Tarman bisa menceritakan terlebih dahulu di masa lalu apa yang menjadi latar belakang Pak Tarman sendiri untuk mendirikan warung makan begitu? Iya. Begini, jadi saya membuat usaha daripada rumah makan tersebut karena dalam keadaan kita sebagai ekonomi lemah. Jadi bagaimana cara meningkatkan ekonomi, dan waktu itu saya bekerja sebagai satpam, otomatis untuk menutupi ekonomi itu kayaknya kurang gitu. Jadi saya berusaha untuk membuat usaha karena di situ saya punya prinsip Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubahnya. Itu prinsip saya dan itu memang sudah digariskan dari Allah tersebut. Jadi alhamdulillah untuk niat saya adalah untuk meningkatkan ekonomi pertama, yang keduanya untuk memberikan peluang kepada generasi saya tersebut. Gitu. Ya, jadi mempersiapkan untuk ke depan generasi, terutama putra-putranya ya. Iya. Yang berapa ya yang putranya? Anak saya ya ada 4. Ada 4 ya. Alhamdulillah yang 3 udah besar-besar semua. Ya. Yang 2 menekuni di kuliner. Oh. Ya, yang 2 menekuni di kuliner ya alhamdulillah udah mulai bisa untuk menyetarakan untuk menggeluti dunia kuliner. Iya. Gitu. Berarti ini sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Pak Tarman itu ya? Iya. Oke. Insya Allah. Kalau dulu mendirikan rumah makan itu memang Bapak punya keahlian dalam bidang masak-memasak atau bagaimana dulunya? Kalau dalam keahlian dalam memasak saya sebenarnya tidak punya ya, karena arti kata saya pertama emang niat saya untuk pengen bisa. Pengen bisa, dan kebetulan waktu itu saya ada temen untuk waktu pertama kali dia buka tenda, warung tenda, itu saya ngikut dan tidak dibayar. Saya juga nggak mau dibayar karena saya yang penting punya ilmu. Oh gitu. Yang penting punya ilmu untuk memasak, bagaimana cara masak, bagaimana cara menyiapkan bumbu seperti itu. Di mana itu warung tenda? Pertama kali saya ngikut orang itu di Cikampek, daerah Cikampek, Karawang. Karawang ya, di situ. Jadi sebenarnya aslinya dari mana Pak Tarman? Kalau saya dari Jawa Timur, aslinya Jawa Timur. Kemudian istri yang Istri di Boyolali. dari Boyolali.
sempat merantau untuk belajar kuliner, Iya. masak begitu ya. Awalnya merantau bukan untuk belajar kuliner. Jadi saya awalnya merantau itu untuk mencari ekonomi gitu. Iya, Untuk mencari ekonomi. Baik. Terus ternyata juga ada kesempatan. Itu punya teman atau saudara atau? Itu saya punya teman. Jadi saya kenal dari orang daerah Selawi. Teman saya dari orang Selawi itu dia Selawi itu mana, Pak? Selawi itu dari Jawa. Selawi? Selawi. Oh iya, Dari iya, Selawi. iya. Itu saya lihat dia itu prospeknya untuk buka warung tenda rumah nasi goreng itu kok bagus sekali gitu. Iya. Prospeknya bagus itu kelihatannya ya. Saya lihat itu kok tiap hari itu tamunya luar biasa sampai jam setengah 9, jam 9 malam sudah selesai. Dia buka dari jam 4 jam 4 sore sampai jam 9 malam itu udah selesai, udah habis sekitar 12 kilonan Nasi berasnya itu gorengnya, ya. Dan saya mengikut di situ selama sekitar 1 bulan, belajar di situ 1 bulan. Terus saya ngomong sama yang saya ikutin itu, gimana kalau saya mencoba mau buka usaha sendiri, warung tenda sendiri, tapi bukan di sini, karena kalau di sini mungkin istilahnya kayak saingan gitu. Akhirnya saya mencari tempat yang agak jauh. Mendirikan juga, Pak? Iya. Tempat yang agak jauh, cuman saya waktu itu nggak punya modal, ya modalnya tipis, jadi saya patungan sama teman saya. Ada 3 orang. Teman saya 3 orang, dan waktu itu alhamdulillah saya begitu buka di situ peningkatannya luar biasa. Dari saya masak 2 liter itu meningkat sampai habis 12 liter beras. Gitu. Jadi ya saya syukuri sekali, waktu itu kan masih 1 porsi nasi goreng itu masih sekitar 4.000 ya. Sekarang udah nyampe. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun berapa? 2000 berapa itu ya? Udah lama sekali ya. Jadi masih harganya masih seharga itu. Masih murah, 1 porsi ya, masih 4.000. Iya. Nah, kemudian setelah itu cukup belajarnya di situ atau masih punya keinginan yang lain pada saat itu, Pak? Pada saat itu saya belajar di situ bukan langsung istilahnya sukses di situ, karena terbentur dari teman-teman. Ternyata teman-teman itu pengen buka sendiri-sendiri, akhirnya terpecah lagi. Dari 3 itu ya? Terpecah lagi, akhirnya saya jual tempatnya, saya balik lagi ke kampung, saya usaha di kampung itu usaha ayam kampung. Ayam kampung itu istilahnya ternak gitu? Membesarkan, jadi beli dari pasar kecil-kecil dibesarkan gitu. Tapi ternyata nggak bisa juga, karena juga ya. Ya ternyata susah juga untuk seperti itu. Iya. Kemudian muncul keinginan lagi untuk jual di bidang kuliner gitu. Bidang kuliner. Itu waktu itu saya kerja jadi satpam, Terus dari yang punya PT itu, karena sering merasakan masakan saya, karena saya kan ditempatkan di kantornya. Nah, di kantornya saya, daripada saya beli makan di luar, lebih mengeluarkan ekonomi banyak, saya belanja, saya masak sendiri buat 1 hari. Jadi setelah saya masak itu bosnya itu datangnya pagi-pagi menyicipin masakan saya. Masakan saya kok enak gitu. Ternyata dia malah dia sendiri yang pengen membuat usaha, nanti ya saya yang ngembangin gitu. Ternyata seperti itu. Terus dia menanyakan, "Mas, gimana kalau saya bukain usaha rumah makan, nanti sampean kelola, nanti hasilnya bagi 2." Gitu. Ya. Dimodali. Modal langsung dia sendiri yang kelola. Jadi begitu jadi tempatnya, terus peralatannya itu dia dibelanjakan semua. Baru untuk belanjaan masakan itu baru saya yang belanja. Oh, iya. Berjalan berapa waktu, Pak,
kerjasama seperti itu? Kerjasama itu 2 tahun. 2 tahun Iya, ya. 2 tahun. Kerjasama 2 tahun dan lokasinya juga di Boyolali. Lokasinya waktu itu di daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Oh, berarti masih di sana gitu Iya, ya. di Tangerang. Di Tangerang ya. Berjalan 2 tahun. Iya, 2 tahun. Saya berjalan 2 tahun. Waktu itu saya karena pengen ngembangin sendiri, itu saya ngomong sama yang punya, Ya. bos saya pengen usaha sendiri di kampung. kampung. Hmm. Ya, ternyata beliau untuk melepas saya itu sebenarnya berat. Akhirnya dia Ya. minta tolong 1 orang untuk diajarin ke saya ajarin. Pokoknya ini saya niatkan saya ajarin, tapi saya kasih waktu 1 minggu gitu. Mau bisa atau tidak bisa 1 minggu. Terus Setelah kemudian selepas itu bisa berjalan nggak? Selepas itu maksudnya yang mana? Yang diajari tadi. Yang diajarin. Selepas itu saya tinggalin ke kampung, saya dengar dapat 1 bulan itu ya saya juga kasihan, ternyata itu nggak bisa jalan. Oh. Padahal tempatnya itu udah diperpanjang 2 tahun, yang tadinya 1 tahun gitu. Jadi saya juga kasihan, jadi Iya, iya. ya gimana lagi Kak, karena saya juga pengen Pengen balik. ngembangin usaha sendiri, karena gimana lagi kalau kita nggak mau ngembangin ya begitu-begitu aja, Iya, ngikut orang terus gitu. Berarti memang titik tekannya di mana kita memiliki keberanian untuk berdikari, mandiri, iya, betul. punya usaha sendiri. Kalau awal-awal memang tidak masalah ya Pak, ikut orang belajar terlebih dahulu. Iya, betul. Bahkan Pak Tarman sempat belajar di situ dan tanpa dibayar pun juga nggak Iya. masalah begitu. Betul. Dan setelah memiliki ilmu baru mendirikan sendiri, memiliki keberanian ya Pak. Apa tidak beresiko Pak untuk berlepas dari pekerjaan lama dengan bos begitu, bekerja sama dengan bos, kemudian berhenti, ingin mendirikan sendiri. Nah itu apa tidak beresiko nanti ini laku atau tidak jualannya begitu? Selain saya itu udah tekad bulat untuk mengambil keputusan itu tadi, itu didorong dari pelanggan-pelanggan saya dulu. Jadi pelanggan-pelanggan itu begini, mau saya tinggalin tuh saya pamitin, gitu, saya pamitin. Tapi dia memberikan support yang bagus, gitu. Dia bilang, Mas, sampean kalau masakannya seperti ini mau buka di mana aja pasti laku. Oh. Itu jadi saya semakin semangat juga, gitu. Semangati Iya. gitu ya. Pelanggan itu hampir tiap hari kan ke situ, gitu. Terus saya ngomong, Pak, mohon maaf nanti saya nggak bisa nerusin di sini, mungkin ada yang nerusin yang di sini. Malah dia memberikan support ke saya. Ya. Sampean mau buka usaha dimanapun kalau masakannya seperti itu pasti laku. Wah, ini semakin semangat untuk Semakin segera semangat, iya benar. mendirikan sendiri begitu. Iya. Ya. Balik ke kampung setelah itu Pak. Setelah itu ya balik kampung. Jadi setelah pamitan, terus yang saya ajarin itu udah pokoknya udah waktunya saya pulang ya saya udah pasti pulang. Gitu. Ya, 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 ya. Baik, kemudian setelah itu juga memiliki inisiatif untuk kembali ke kuliner. Iya betul. Jadi saya berpikir begini, saya punya modal, terus saya ngomong sama istri saya, gimana kalau kita buka usaha sendiri. Istri saya juga memberikan support, alhamdulillah istri saya juga mendukung. Oh, Ya, ya. sampean punya keahlian, punya modal, ya harus dijalankan aja Pak. Ya mudah-mudahan bisa berjalan gitu. Ya, ya. Dari keluarga dapat dukungan, dari pelanggan dulu juga dapat dukungan begitu. Terus langsung memutuskan mendirikan rumah makan, lokasinya di mana Pak? Awal saya buka rumah makan tahun 2013 itu di Gemolong, sebelah selatan dari rumah sakit Yaksi itu masih agak ke selatan lagi, jadi depan pom bensin. Oh. Ya. Bertahan berapa tahun Pak di sana?
Di sana 1 tahun. 1 tahun. Jadi karena di sana itu ternyata mungkin belum rezeki saya karena dari awal-awal itu emang bagus, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bagus. Setelah itu kok langsung turun gratis. Ya ibaratnya saya tuh berpikir begini, ya saya namanya berjuang ya saya teruskan terus. Yeah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik gitu. Setelah dapat 1 tahun kurang 3 bulan itu kok nyatanya kayaknya nggak bisa ini saya kembangkan di sini. Kebetulan pas setelah Lebaran, Idul Fitri dapat modal lagi dari dongkrakan pas Lebaran itu, ya akhirnya saya putuskan untuk cari tempat lain, balik lagi ke cari daerah Kacangan itu, kok ada tempat yang bagus gitu. Dari tempat yang bagus gitu. Saya memutuskan begini, inilah namanya, mungkin saya punya prinsip begini Mas. Jadi kalau orang berusaha itu jangan setengah-setengah. Karena di mana ada kegagalan itu pasti ada keberhasilan. Itu prinsip saya. Jadi kalau kita udah gagal sekali, baru gagal sekali udah menyerah. Insya Allah itu tidak akan menolong, tidak akan berikan pertolongan gitu. Harus segera bangkit dari kegagalan gitu ya. Dicoba lagi. Nyatanya Bapak dari tidak lancar untuk usaha yang di daerah Gemolong itu ya, kemudian bergeser ke daerah Kacangan itu. Daerah Kacangan. Jalan Kacangan Karanggede gitu. Nah, nanti kita lanjutkan Pak, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya ini kisah menarik, inspiratif sekali. Terutama bagi Anda yang saat ini juga sedang menekuni bidang usaha, apapun usaha Anda, mudah-mudahan juga memberikan inspirasi. Bagaimana kelanjutannya? Hingga Pak Tarman hari ini insya Allah sudah memenuhi lah, kebutuhan sudah terpenuhi, kemudian dari keluarga semakin mendukung, dan alhamdulillah menjadi narasumber di pagi hari ini. Kita jeda terlebih dahulu, pastikan Anda terus bersama kami. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Wirausaha. Dan saya masih bersama dengan Bapak Sutarman, beliau adalah pemilik rumah makan Pak Tarman 234 yang ada di Boyolali. Baik Pak, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah berbincang sedikit pengalaman beliau, ternyata berbagai tantangan. Jadi tidak instan langsung jadi begitu ya, bisnis itu kan sempat ambruk juga, sempat pembeli tidak ada begitu. Tapi tidak patah semangat, mendirikan lagi. Tapi lokasinya agak jauh dari yang lama, Pak. Iya betul. Enggak jauh. Pertimbangannya apa di situ, Pak? Pertimbangannya begini, saya terus mencari lagi ke daerah Kacangan yang dekat rumah itu. Pertama anak-anak sekolah bisa memantau, dan anak-anak sekolah juga, anak saya kan masih sekolah semua kemarin. Pertimbangan seperti itu, apabila ada keperluan yang kiranya mendesak dengan kebutuhan atau keperluan dengan anak-anak sekolah gitu, nggak perlu jauh-jauh dari Gemolong gitu. Terus jadi pertimbangan. Iya. Kemudian juga dilakukan survei terlebih dahulu Pak untuk menentukan lokasi. Iya. Jadi pertama kita mau usaha apapun, pertama itu harus survei tempat dulu. Survei tempat, apalagi kuliner. Kuliner sangat penting sekali untuk kita survei tempat. Pertama kita survei siang. Siang kita survei, oh di situ tuh bagus. Terus malamnya kita samakan dengan daerah-daerah situ itu makanan itu standarnya seperti apa. Jadi kita icipin. Jadi beli dulu. Jajan juga di situ. Jajan dulu. Jajan dulu di daerah Kacangan situ berapa tempat kita cobain. Terus kita rasakan ini seperti apa kalau dibandingkan dengan masakan saya gitu. Ternyata ya seperti itu. Setelah saya cek di daerah situ,
daerah Kacangan, dapat tempat, terus saya malamnya coba beli makanan-makanan di daerah situ. Yang dijual di malam hari. Ya, yang dijual di malam hari, di siang hari juga ada. Terutama yang malam itu saya coba berani nggak istilahnya saingan dagang yang seperti ini bisa nggak bersaing dengan di situ. Ternyata setelah saya cek, saya rasakan itu jauh sekali dengan masakan saya. Jadi saya semakin semangat lagi gitu. Wah, ini berani bersaing tuh Iya. masakannya gitu. Semakin semangat gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya harapkan tadi bisa diberikan pertolongan dari Allah. Ternyata ya alhamdulillah. Setelah saya buka di daerah situ itu langsung rame. Jadi prinsip model saya seperti ini. Saya sebelum buka pagi-pagi masak, terus saya bagikan masakan ke dekat-dekat situ, masakan yang favorit lah terutama. Masakan yang favorit biar mengenal orang-orang situ. Begitu saya bagikan itu pada heran, oh, ada di situ, ada di situ, ada di situ gitu. Ya, akhirnya selain itu saya sebarkan brosur. Oh, sebagai media promosi Iya, ya, mengenalkan ya. Brosur. Saya bikinkan brosur. Kemana saja Pak? Keliling di Jalan Kacangan Sebenarnya itu saya cuman memberikan 3 tempat aja. Pertama di sekolahan MTS, kedua di tempat potong rambut, ketiganya waktu itu yang satu lagi kemana itu saya lupa. Yang jelas itu saya coba 3 tempat itu. Alhamdulillah responnya itu bagus. Gitu. Begitu ya ini mungkin juga saya prinsip ini semata-mata pertolongan Allah, gitu. Pertolongan Allah. betul. Jadi benar apa kata saya yang saya dengar dari Al Ustadz, dari siapa aja. Jadi yang menggerakkan pembeli atau rezeki itu Allah, benar. Betul. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah dengan pertimbangan seperti itu ternyata berkembang dengan baik. Karena tidak memenuhi tempat di situ, akhirnya saya geser lagi tempat yang agak luas lagi, agak ke barat dikit, dapat 3 tahun, terus kok kelihatannya kurang memadai nih. Kebetulan Allah memberikan jalan lagi mungkin ya, Masya Allah. mungkin Allah memberikan jalan lagi, ada yang nawarin tempat, saya nego. Dalam proses bisnis kita jangan takut dalam hal mengambil resiko. Emang benar semuanya itu ada resikonya. Semuanya itu ada resikonya. Tapi tetap dipertimbangkan ya Pak, dihitung begitu loh resikonya seperti apa. Iya. Ya semuanya itu kalau kita usaha pertama kita harus punya mental dulu lah. Mental kita ini harus benar-benar kuat. Dalam arti kata kuat mental dan kuat iman lah terutama itu. Kalau misalnya toh benar-benar kita nggak mampu dan mentok, itu nggak lemah gitu, nggak lemah, masih ada semangat untuk usaha yang lain gitu. Iya, betul. Kemudian ketemu untuk rencananya untuk dijadikan cabang gitu. Ya. Waktu itu sebelum kejadian berita seperti ini COVID corona ini ya, tadinya kan kita nggak berpikir apa-apa, yang jelas kita mengembangkan usaha. Yang jelas kita mau mengembangkan usaha. Begitu saya buka di yang sekarang ini, yang pertama itu saya jadikan rumah makan Pak Tarman 1. Yang ini sebenarnya rumah makan Pak Tarman 2. Pak Tarman 234 1 dan Pak Tarman 234 2. Nah, waktu itu terbentur dengan keadaan, inilah namanya ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Saya berpikir seperti itu karena namanya orang berjalan dan usaha seperti ini itu kondisi udah pasti. Ini. Udah pasti Allah itu berikan ujian. Jadi nggak cuman kita beribadah aja, semuanya itu ada ujiannya. Ini saya
berpikir seperti itu. Inilah ujian dari Allah. Jangan kita ini cemas, jangan kita ini lokoro, karena semuanya itu perlu diuji gitu. Jadi ternyata begini, begitu saya usaha di yang kedua, cabang 2 ini sebenarnya di cabang kedua, kok ternyata terbentur dengan keadaan seperti ini. Ya. Masya Allah, Pak. Kalau Pandemi ya. iya, kalau mungkin nggak cuma saya sendiri, orang yang usaha semuanya langsung turun Langsung gratis, turun. langsung turun gratis. Ya, dari situ banyak pelajaran yang bisa diambil. Ternyata bisnis tidak langsung menjadi secara instan, tapi juga ada ujiannya juga. Kemudian untuk cabang yang tadi di VT itu ya berarti ya, Iya, yang di video tadi. iya. Itu Untuk yang satu yang sementara dijadikan satu atau gimana? jadinya setelah terbentur dengan adanya corona turun gratis, jadi yang tadinya 100% menjadi 25%, Oh. otomatis saya nggak mau tekor dong, karena tiap hari kita membayar, tiap bulan kita membayar karyawan, otomatis kita ringkas lagi karyawan. Saya berhentikan ada 3 orang, ya 3 orang, coba 2 orang, 2 orang mas, Ya, saya ya. berhentikan 2 orang. Terus yang di satunya itu malah saya geser jadiin satu yang keduanya, karena prospeknya itu lebih bagus yang di duanya. Gitu. Ya. Termasuk lokasinya ya, lebih prospek lebih Iya. bagus, parkir juga lebih luas Iya. gitu. Baik, bisa menampung. Dipertimbangkan dari situ karena tempatnya juga luas. Ya. Untuk lokasinya juga bagus di sana yang sekarang ini, ya otomatis saya juga memberikan gambaran ke anak saya yang megang pertama, karena kalau kita terus-terusin nggak bisa jalan gitu. Iya, iya, iya. Ya harus kita jadiin satu dulu gitu. Iya. Sambil menunggu untuk pandemi selesai begitu. Ya, mudah-mudahan, karena karena saya rasakan sekarang itu udah mulai bagus, Mas. Oh, sudah mulai naik lagi ya. Mulai naik lagi. Baik, alhamdulillah. Baik, kita beralih ke menu-menu yang ada di sana, Pak. Pak Antarman. Menu makan apa saja, minumnya apa saja yang disediakan di sana? Ya. Alhamdulillah, saya membuat menu di rumah makan saya itu tersedia menu ada 30-an menu 30-an. makanan. 30-an menu makanan. Yang secara alhamdulillah terfavorit itu sop iga. Sop iga. Ya, sop iga. Itu paling favorit lah. Kambing di ya, situ, berarti? ya. Sop iga sapi. Sapi. Sop iga sapi, ya. Ya. Terus Ada yang favorit lagi itu nasi goreng dan kue tio. Secara tidak ini yang saya itu mengembangkan kuliner, jadi harus tahu ini harus ditambahin apa ya biar lebih bagus lagi. Ini kebetulan saya itu orang dari Jawa Timur, itu saya sering dulu masih kecil itu dimasakkan sama ibu saya itu asam-asam. Asam-asam sayur ya? Iya, ada kuahnya, asam-asam lele, asam-asam dulu yang sering dimasakin ibu saya itu asam-asam lele. Kok saya mau coba ini menu ini mungkin lebih dongkrak, karena apa? Karena di daerah sini belum ada menu asam-asam yang seperti ini gitu. Iya. Ternyata inovasi ya berarti ini. Inovasi menu. Inovasi. Ternyata saya coba, saya bikin menu baru itu alhamdulillah banyak yang suka. Banyak yang suka. Bahkan ada yang memberikan komentar itu bagus, ini menunya enak, gini. Alhamdulillah. Jadi yang favorit ya rata-rata orang membeli di situ itu ya rata-rata ya sop iga pertama, sop iga, nasi goreng, kue tio, sama asam-asam itu yang paling favorit. Tapi secara keseluruhan itu ada sekitar 30-an menu makanan. Jadi nasi goreng tersendiri itu ada 7 macam, Mas. Waduh. 7 macam. Apa aja itu? Ya. Nasi goreng 7 macam. Nasi goreng 7 macam, ada 7 macam. Satu itu nasi goreng biasa.
Terus ada nasi goreng bakso, ada nasi goreng jamur, ada nasi goreng deso, ada nasi goreng ati ampela, terus ada nasi goreng apa lagi? Yang jelas itu semuanya ada 7. Ada 7 itu ya untuk nasi goreng. Kemudian daging-daging, ikan, kemudian daging ayam. Iya. Kalau daging ikan itu secara umum orang juga yang sekarang yang itu yang suka itu ayam goreng dan ayam bakar. Ayam itu ada ayam kampung dan ayam potong, ayam ayam potong. Ayam potong. Ya. Oke, itu terus bakmi. Bakmi juga? ya alhamdulillah, bakmi juga ya saya bilang favorit Favorit semua juga, ya? karena juga kalau pas lagi rame ya semuanya emang Bisa terjual bisa ya. terjual ya. Oke. Kalau untuk minuman, Pak, minuman yang disediakan di sana? Minuman ini ada sekitar 20-an Minuman ya. minuman ya. Iya, mulai dari yang teh, Yang kemudian teh, jeruk iya. gitu ya. Teh itu ya teh anget, Mhm. es teh dan lemon tea. Lemon tea. Ya, lemon tea. Terus ada juga yang menu minuman baru ini yang buat kesehatan juga, itu beras kencur. Oh, ada juga. Ada juga beras kencur. Bisa dibikin anget dan bisa dikasih es. Es juga, Ya. dingin juga bisa begitu ya. Sampai hari ini juga masih mencoba untuk memotivasi menu, Pak. Baik itu makanan maupun minuman. Ya, insya Allah nanti saya kembangkan lagi untuk inovasi untuk membuat menu baru. Karena anak saya juga berpikir untuk menambah menu lagi. Itu justru yang anak saya yang cewek itu yang kreatif untuk untuk membuat menu baru itu malah yang cewek itu. Sudah mulai kelihatan ya potensi-potensi anak-anaknya untuk berada di bisnis kuliner ini. Alhamdulillah, berarti memang sudah sesuai dengan tujuan. Ya, tujuannya. Baik, Pak Sutarman, kita berada di akhir jumpa kita. Sebagai penutupnya, apa pesan-pesan untuk pengusaha-pengusaha yang mungkin saat ini juga sedang merintis karir di bidang usaha, apapun itu usahanya? Apa pesan-pesan bagi mereka, Pak? Ya, saya menitip pesan kepada saudara-saudara yang mungkin sama-sama merasakan untuk berusaha, berwirausaha. Apapun yang kalian geluti, apapun yang kalian tekuni, itu jangan sampai kendor, karena kita punya prinsip dan kita punya dasar yaitu Al-Quran. Yang jelas Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak merubahnya. Itu pokok sekali itu. Itu kalau kita punya prinsip seperti itu, punya dasar seperti itu, insya Allah nggak gampang lokro. Nggak gampang lokro. Karena apa? Kita punya pondasi bahwa pertolongan Allah yang paling dekat pada kita. Apapun gitu. Yang jelas kita jangan sampai istilahnya tuh ngelokro untuk tidak mengembangkan usaha. Jadi usaha itu pasti ada goncangan, pasti ada kurang baiknya. Di mana kurang baiknya itu kita harus pelajari lagi. Jadi kita gagal dalam usaha satu, itu jangan terus pindah lagi ke usaha satu lagi. Tekuninya satu lagi, yang satu tadi. Fokus berarti. Coba ini tadi kesalahannya di mana, gitu. Iya. Baik, itu yang menjadi titik tekannya. Akidah harus kuat, ya, dengan bersandar diri kepada Allah. Kemudian fokus kepada satu bidang usaha. Ya, terlebih dahulu. Kalaupun nanti sudah berkembang, silahkan mau dikembangkan untuk yang lainnya, begitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Sutarman atas kehadirannya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi para pemirsa yang ada di rumah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Akhirnya saya Ahmad Fauzan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap memenuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.